Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur malam hari ini kami kembali bergabung bersama dengan keluarga kerajaan surga. Kami mau terus diajar, kami mau terus dibentuk, kami mau terus disingkapkan kebenaran firman-Mu, kami terus mau mengalami di dalam Kristus. Kami sudah mendapatkan semua yang Tuhan sudah sediakan atas kehidupan kami. Kami ingin memahaminya lebih lagi Tuhan, supaya kami mengalami semua janji-janji yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Hari ini Tuhan buka mata hati kami, pikiran kami, dan kami menolak setiap kekerasan hati, kami menolak setiap ketidakpercayaan, kami menolak dan kami menundukkan pikiran kami. Semua pikiran-pikiran yang berjalan dengan kebenaran diri sendiri, yang dicetak oleh pola dunia, kami hancurkan di dalam nama Yesus, dan biarlah mulai hari ini kami berjalan mengikuti pikiran Kristus di dalam nama Yesus. Ambil alih Roh Kudus di rumah kami masing-masing. Kami berdoa untuk setiap sinyal terhubung semua dengan baik sampai dengan
acara ini selesai. Tuhan, Engkau sendiri yang ambil alih atas kehidupan kami, jamah kami Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, Shalom semuanya. Hari ini adalah menguji diri sendiri bagian yang kedua ya. Bagian yang pertama saya minta semua Bapak Ibu yang uh, tergabung di KKS ini mempelajari ya. Karena kerinduan saya adalah setiap anggota KKS ini mengalami Tuhan seperti Mbah Pon. Mbah Pon siapa, Bu? Ya, kalau Bapak Ibu mengikuti apa yang disampaikan di KKS hari ini tadi, saya share tentang Mbah Pon itu adalah penjual apa sih namanya nasi gudeg ya, yang ada di Pasar Linggarjo. Dia anaknya sukses semuanya, ya kuliah di UI, UGM, semuanya ITB ya. Padahal dia cuma penjual makanan di pinggir jalan. Dan ketika ditanya bagaimana Mbah ketika mengalami masalah, masalah itu apa sih gitu ya. Sebab dia terus bergantung kepada Yesus. Kalau aku punya masalah, aku tinggal matur Gusti Yesus, maka masalahku selesai. Saya harap Bapak Ibu yang di KKS pun eh, mengerti prinsip ini ya. Jadi jangan pemahamanmu yang heboh-heboh, yang pintar sekali tentang kebenaran firman tidak mengubah hidupmu apapun. Engkau hanya menjadi seorang ahli Taurat yang pintar firman, tetapi ketika menghadapi masalah, engkau kalah terus. Ya, jangan sampai itu terjadi. Mari kita mulai di part yang kedua. Saya minta yang part pertama dipelajari semua ya. Oke. Mari kita buka di Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13 ini saya ambil yang dari The Message ya. Ini bunyinya mengabaikan firman dan menderita, mengabaikan firman dan menderita, menghormati perintah Tuhan dan menjadi kaya. Mengabaikan firman dan menderita, menghormati firman Tuhan, perintah Tuhan, dan menjadi kaya. Jadi sebetulnya firman Tuhan itu sudah sangat jelas ya, memberikan petunjuk kepada kita semuanya, bahwa kita harus menghormati firman dan mempercayai satu-satunya kekuatan di dalam diri kita adalah firman, sebab firman itu adalah Allah sendiri. Bagi Bapak Ibu yang masih malas membaca Alkitab atau engkau delay terus, aku sebetulnya sudah mulai rajin Bu, tapi itu hanya berjalan seminggu. Setelah itu aku sibuk dengan kesibukanku dan aku tidak membaca Alkitab lagi. Aku akan sangat rugi, ya. Ada begitu banyak kekalahan yang dialami ketika kita tidak benar-benar memakai firman menjadi dasar keyakinan kita sehari-hari. Hakim-Hakim 3 ayat 2. Hakim-Hakim 3 ayat 2. Saya ambil yang terjemahan bahasa Indonesia masa kini. BIMK. Tuhan melakukan itu hanya dengan maksud mengajar setiap generasi Israel berperang. Khususnya mereka yang tidak pernah ikut bertempur. Seulang, Hakim-Hakim 3 ayat 2, bahasa Indonesia masa kini, BIMK. Tuhan melakukan itu hanya dengan maksud mengajar setiap generasi Israel berperang. Khususnya mereka yang tidak pernah ikut bertempur. Apa hubungannya dengan Hakim-Hakim 3 ayat 2 ini dengan menguji kelemahan kita sendiri? Ya, yang pertama kemarin sudah saya sampaikan panjang lebar. Kenapa kita harus berperang? Kalau engkau tidak pernah berperang, engkau artinya tidak
hmm, tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, ya. Tuhan perintahkan itu begini loh. Jadi masih ingat ya, perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. eh, Mereka berjalan di padang gurun. Nah, waktu sudah mau masuk ke dalam tanah perjanjian, padang gurun itu bicara ya, ya masih banyak anak-anak Tuhan yang masih ada di dalam padang gurun ya. Belum ketemu tanah perjanjian. Maksudnya masih banyak orang-orang yang bergumul dengan kehidupan sehari-hari, dengan finansial, kesehatan, hubungan keluarga, konflik batin itu yang namanya saya bilang masih padang gurun. Ya, kalau engkau sudah memenangkan itu semuanya, artinya engkau sudah masuk di dalam tanah perjanjian. Nah, pada waktu mau masuk tanah perjanjian, Tuhan kan berfirman ya, engkau akan menghadapi 7 bangsa, ya kan? Yang mana itu bangsa itu harus engkau habisi. Nah, itulah yang disebut dengan you mesti berperang dengan uh, raksasa-raksasa yang ada di dalam dirimu, yang sebetulnya itu harus dihabisi, harus dipenggal, gitu ya. Coba dibuka kita kan lagi belajar di imamat ya. Sebelum imamat kan ada keluaran itu kita ngerti peristiwanya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan mau masuk tanah perjanjian gitu ya. Langsung di Ulangan 7 ayat 1. Ulangan 7 ayat 1. Ulangan 7 ayat 1. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni 1. Orang Het, 2. Orang Girgasi, 3. Orang Amori, 4. Orang Kanaan, 5. Orang Feris, 6. Orang Hewi, dan 7. Orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Ini adalah 7 raksasa yang ada di dalam diri kita masing-masing yang harus engkau penggal. Memang dibilang bahwa ini adalah 7 bangsa asing yang harus engkau hadapi, yang harus engkau habisi. Saya Saya dapatkan ayat ini sekitar 20 tahun yang lalu ya. Itu tahun-tahun 2004 gitu ya. 2004. Ternyata ketika disampaikan ada 7 bangsa ini adalah 7 kelemahan kita yang harus kita potong, yang harus kita habisi, yang harus kita hadapi. Dan kalau kita tidak hadapi, kalau kita tidak urusi kelemahan-kelemahan itu, kita masih terus bergumul di dalam padang gurun, gitu ya. Kalau itu tidak kau urusi, tidak engkau habisi, masih tetap berada di dalam padang gurun. Jadi eh, nggak ngalami janji Tuhan ya sebagian lah gitu loh. Oh kadang-kadang ya aku ngalami Tuhan semua baik, baik ya. Tuhan baik gitu. Tapi harus ngalami yang namanya konflik lagi, turun lagi. Iya Tuhan baik di pelayanan, tapi nanti kecentok kecewa lagi, marah lagi, turun lagi kayak gitu loh, ya. Nah ini kalau kita nggak urusi, itu kita menjadi berputar-putar di padang gurun. Ulangan 7 ayat 2. Ulangan 7 ayat 2. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Berarti kan ada kata-kata haruslah kamu menumpas sama sekali. Segala kelemahan kita, kalau kita biarkan masih berakar,
Kelihatannya aku sudah oke nih, aku sudah nggak cepet emosi nih. Tapi kalau akarnya nggak kau cabut, suatu saat engkau menghadapi yang nama tekanan, kemarahan itu akan tetap muncul. Itu adalah raksasamu, ya. Itu raksasamu yang harus kau penggal kepalanya. Benar-benar harus engkau hadapi, ya. Jangan dibiarkan. Ngeceknya bagaimana? Ketika kelemahan saya ini masih ada atau sudah nggak ada itu ketika engkau mengalami tekanan, ketika Bapak Ibu mengalami ujian atau sebetulnya Tuhan itu sedang memproses untuk mencabut kemarahanmu itu, Tuhan izinkan ketemu dengan orang yang sangat mengesalkan dan engkau marah dan engkau tetap marah, artinya akarnya masih. Itu ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi misalnya gini loh, Tuhan mau mencabut kemarahanmu. Kamu tuh pemarah. Jadi Bapak Ibu tuh merasa ada kelemahan nih, yaitu emosional. Aku nih gampang marah, aku tuh gampang nyolot gitu loh. Kalau kena apa sedikit itu langsung singgol bacok, ibaratnya begitu. Ini itu raksasamu. Pemarah tidak masuk surga. Ada ayatnya. Ya, Eh, orang yang cepat marah itu seperti kota yang temboknya rubuh, gitu ya. Artinya, begitu engkau marah, berbondong-bondong iblis datang untuk menghabisimu. Ya, jadi stroke, jadi sakit penyakit, jadi kepalanya pusing atau uh, GERD-nya naik gitulah. Itu adalah uh, segala sesuatu yang harus engkau habisin. Nah, waktu engkau nggak ngabisin, suatu saat engkau mengalami tekanan, itu akan muncul kembali. Artinya, raksasa itu masih ada di dalam dirimu. Nah, bagaimana sebetulnya saya menghadapi raksasa kemarahan itu adalah ketika Tuhan izinkan engkau bertemu dengan orang-orang yang menyebar, yang membuat emosimu naik. Engkau mesti bertanya, ini ini kenapa Tuhan? Dia kenapa muncul lagi? Tuhan, kenapa dia muncul lagi? Tuhan itu sedang mencabut akar dari kemarahan. Contohnya seperti itu, ya. Ini Ulangan 7 ayat 2. Sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Jadi engkau harus mencabutnya sama sekali ya, sampai itu hilang. Contohnya lagi yang dosa perzinahan, zina, terus gitulah. Jatuh lagi dalam dosa perzinahan, sama, sama. Ketika engkau enggak, engkau sepertinya, oh aku sekarang sudah tidak, nih ya, udah tidak berzina. Sudah, kalau engkau nggak cabut itu, nanti iblis itu akan menunggu saatnya engkau lemah. Ketika engkau mengalami kelemah dalam kondisi lemah manusia rohmu, ya kan? Eh, Kecewa dengan pasanganmu, kecewa dengan ini. Dia akan menawarkan satu sosok yang ini loh, ini lebih dari suamimu. Dia lebih sabar, dia bukan pemarah. Oh, dia bertanggung jawab atas kehidupan seorang perempuan. Dia bukan seperti suamimu. Iblis akan datang seperti itu. Dia nggak seperti suamimu. Terus kalian ngobrol, ngobrol, cocok tuh ngobrolannya. Dia masuk lewat situ. Akhirnya berzina lagi. Padahal tadinya sudah, sepertinya engkau sudah sembuh, sudah pelayanan, sudah obat katanya. Tapi waktu kondisi manusia rohmu lemah, iblis masuk menawarkan sesuatu, kamu akan jatuh lagi. Dan itu raksasa. Marci,
Contohnya seperti itu. Paham ya? Kalau itu tidak dicabut, itu akan nongol lagi. Bapak Ibu kalau nanti ada pertanyaan boleh ditulis. Ditulis aja, ditulis dulu. Supaya nanti kalau akhir dari acara ya apa pelajaran ini, Bapak Ibu kalau mau bertanya silakan. Jangan ada yang tidak bertanya ya, silakan bertanya. Terus, Ulangan 7 ayat 3, jangan juga engkau kawin mengawin dengan mereka, artinya sepakat ya. Sepakat dengan kelemahanmu. Ya namanya ini saya punya kelemahan, Tuhan itu kan maha baik ya. Saya jatuh bangun terus di dalam dosa, tapi waktu saya minta ampun, pasti Tuhan mengampuni. Itu artinya engkau sepakat atau engkau nyaman dengan kelemahanmu itu. Dan engkau berkata bahwa Allah itu maha pengasih. Dia tahu kelemahan anaknya. Dia tahu kondisiku seperti ini. Jadi aku melakukan ini, iya, pasti Tuhan paham lah, gitu kan. Nggak bisa ya, saudara. Tuhan itu tidak pernah mengingkari firman-Nya. Dia adalah Allah yang baik, tapi dia juga Allah yang adil. Jadi dia tidak akan mengingkari firman-Nya. Maksudnya bagaimana? Eh, tidak ada pezina yang masuk surga, contohnya begitu. Tidak ada pemarah yang masuk surga. Ayatnya di mana? Ayo, 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 ayo. Ayo kita buka di ayat favorit itu loh. Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21 ya. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, cemar, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dengki, mabuk, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Jadi perhatikan bahwa ini adalah kelemahan-kelemahan, percabulan, cemar, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, marah terus. Hati-hati loh. Ayatnya jelas. Engkau tidak masuk di dalam kerajaan surga. Em, Bu, ini kayaknya apa yang Ibu ajarkan itu bertentangan dengan apa yang Ibu ajarkan loh, gitu kan. Mungkin engkau yang ngikuti KKS terus tuh ngomong gini. Katanya ketika kita terima Yesus, di dalam diri kita ada Roh Kudus, kita bisa memanggil dia Bapa, dan Bapa melihat kami sebagai Kristus, itu kan ya, pelajaran yang saya berikan ya. Melihat kami sebagai Kristus. Tuhan tidak melihat lagi kelemahan saya. Ya benar. Tapi kan engkau masuk di dalam Kristus toh. Nah, engkau masuk di dalam Kristus, kok engkau masih pemarah? Kan begitu. Engkau kalau sudah masuk di dalam Kristus, Kristus itu firman. Berarti kan firman harus engkau kerjakan. Kalau engkau tidak kerjakan, artinya engkau ya masih sih masih Bapak masih melihat engkau sebagai anaknya. Jadi sebagai anak-anak yang bebal, anak-anak yang tidak mau taat sama perintah Tuhan, tidak mau taat sama perintah papanya tuh. Dan itu nanti ujungnya apa? Tidak akil balik. Karena engkau memutuskan tidak akil balik, maka sebetulnya tidak ada alasan bagi Bapa untuk memberkatimu. Kan Galatia 4 ayat 1 sampai dengan 7 ngomong begitu. Galatia 4 ayat 1 sampai berapa itu? Tentang akil balik itu. Engkau menjadi akil balik, maka Bapa memberikan kepadamu warisan. Ya, warisan. Kalau engkau kekanak-kanakan terus melakukan hal demikian, maka tidak ada bagi Tuhan alasan untuk memberkatimu karena belum akil balik. Itulah yang namanya padang gurun terus. Padang gurun itu bicara apa sih? Sakit, 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 nggak sembuh-sembuh. Konflik rumah tangga terus, ekonomi terus merosot. Padang gurun. Oke ya. Ada lagi 1 Korintus 6 ayat 9.
Atau tidak tahukah kamu, 1 Korintus 6 ayat 9, bahwa orang-orang tidak adil tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 6 ayat 9 ya. Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala. Penyembah berhala itu di Kolose 1, coba kita lihat. Nanti ya, penyembahan berhala. Eh, jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berjinah, banci. Siapa yang banci nih? Banci itu kamu sebetulnya diciptakan laki-laki, tapi kelakuan perempuan. Banci itu. Tuhan tidak menciptakan banci. Tuhan hanya menciptakan laki atau perempuan. Enggak ada tengah-tengah, enggak ada. Enggak ada tengah-tengah ya. Enggak ada yang kau laki-laki, engkau senang jatuh cinta sama laki-laki. Tobat ya. Karena apinya Sodom Gomora itu nanti. Saya serius. Karena eh, ada orang yang berkata, ya itu sudah stylenya begitu, Bu. Enggak boleh. Engkau harus penggal kepala Goliat itu yang membuat engkau menjadi seorang banci atau seorang, kalau perempuan itu apa sih? Oh ya, apa sih? Lesbi, Bu. Lesbian. Lesbi. Lesbi. Allah berkata, nggak bisa ini namanya udah biasa kayak gini nih. Itu engkau nggak mau berperang melawan Goliatmu, akibatnya apa? Ini lihat tuh, banci, orang pemburit. Pemburit itu apa? Laki-laki berzina dengan laki-laki, ya, menjijikan. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Banci tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pemburit tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Penyembahan berhala tidak dapat mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Bukanlah sekali. Ya, saya akan sampaikan sejujur-jujurnya supaya engkau sadar dan bertobat. Sebentar ya, saya akan tunjukkan penyembahan berhala itu. Kolose 3 kalau nggak salah. Nah, Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini penyembahan berhala itu seperti ini ya. Itu artinya bahwa di dalam diri kita ada raksasa yang kita biarkan itu ada di dalam diri kita, menjadi sebuah berhala nantinya. Aku begitu menyukai kelemahanmu, ujungnya engkau disebut menyembah berhala. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Keserakahan juga sama dengan penyembahan berhala. Oke, sudah sangat jelas. Saya tidak akan ulang-ulang lagi. Masuk ke dalam Ulangan 7 ayat 3 tadi ya. Kembali kepada Ulangan 7 ayat 3. Saya kecepatan? Kecepatan enggak? Ulangan 7 ayat 3. Janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Jangan ada perjanjian dengan mereka ya, dengan kelemahan-kelemahan. Bagaimana Bu kalau saya terlanjur menikahi orang-orang yang tidak seiman? Ya, mohon maaf. Engkau akan mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan ya. Karena memang
Itu yang seharusnya kau kerjakan adalah memenggal itu, menolak menikah dengan mereka yang tidak seiman. Keluaran 23 ayat 20 sampai 23. Keluaran 23 ayat 20 sampai 23. Saya menyampaikan firman-Nya dan contoh-contohnya. Saya harap Bapak Ibu nggak bingung, ya, nggak bingung. Karena sudah ada contoh-contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Bapak Ibu bingung, silahkan tulis dulu pertanyaan di chat atau nanti setelah pelajaran ini selesai, Bapak Ibu boleh nanya. Oke. Keluaran 23 ayat 20 sampai 23. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Dari pihak Tuhan sudah mengutus malaikatnya. Kalau ini kan kisah bangsa Israel. Bangsa Israel pada waktu keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun, mau masuk ke tanah perjanjian, eh, Allah mengirimkan malaikatnya. Bahkan juga Allah juga jalan bersama-sama dengan mereka. Hari ini, hari ini, hari ini, Tuhan kirimkan Roh Kudusnya. Setuju ya? Roh Kudus itu yang memberimu nasihat. Engkau harus ke kanan atau ke kiri atau lurus atau apa yang harus kau kerjakan. Roh Kudus itu ada di dalam diri kita masing-masing. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan, untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya. Ayat selanjutnya ya. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Saya berulang-ulang mengajari Efesus 4. Kalau kamu marah, janganlah sampai matahari terbenam. Kalau dulu kamu suka berdusta, jangan berdusta lagi. Kalau dulu kamu mencuri, jangan mencuri lagi. Jangan sampai engkau memberi kesempatan kepada iblis. Jangan engkau mendukakan Roh Kudusnya. Ada toh itu di Efesus 4 yang saya ulang-ulang terus, ulang-ulang terus, ulang-ulang terus. Sama, bangsa Israel juga dikirimkan malaikatnya. Dan hari ini kita juga dikirimkan Roh Kudusnya yang mengingatkan kepada kita apa yang harus kita kerjakan, yang menginsafkan kita akan dosa, ya, yang memberikan kepada kita ketaatan untuk terus hidup di dalam firman Tuhan itu Roh Kudus. Jangan engkau menyakiti Roh Kudus. Sebab jika engkau mendurhaka kepada Roh Kudus, pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Engkau terus mendukakan Roh Kudus, ujungnya menghujat Roh Kudus. Makanya hari-hari ini perhatikan ada begitu banyak murtad massal. Banyak orang tuh tiba-tiba meninggalkan imannya di dalam Yesus. Hidup hidup semaunya sendiri ya. Banyak sekali. Even mereka itu adalah pelayanan. Pelayanan. Pelayanan tapi dosanya jalan terus. Orang seperti itu dia sudah mendukakan Roh Kudus dan ujungnya nanti dia akan murtad. Karena dia akan apa namanya? Dimakan oleh raksasa itu. Karena dia tidak mau berperang melawan raksasa di dalam diri. Sebab malaikatku, ayat berikutnya ya, keulangan, Keluaran 23 ayat 23. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka.
Sangat serius Tuhan berkata, urusi kelemahanmu, urusi raksasa-raksasa di dalam dirimu. Bisa mamon, you mesti penggal kepala mamon. Apa sih mamon? Bari yang diurus, duit, duit, duit. Aku kurang nih, nanti bisa makan apa? Belajar dari Mbah Pon. Kalau engkau bekerja, engkau nggak malas, engkau pasti makan. Dengan tanganmu ini Tuhan memberikan kepada kita hikmat dan keahlian untuk bekerja. Pasti kalau tangan kita ini mau bergerak dan kita tidak makan kemalasan. Amsal 31. Makanan kemalasan tidak dimakan. Dia bekerja siang dan malam. Rajin. Tapi nggak harus yang namanya banting tulang peras keringat. Nggak harus. Engkau tinggal di dalam Kristus. Asal engkau rajin, pasti diberkati. Jadi Israel sudah lepas dari perbudakan Mesir ya. Dia lagi jalan dengan Roh Kudus, lagi jalan di padang gurun disertai oleh Roh Kudus. Pastikan di dalam perjalananmu di padang gurun ini engkau mengurusi raksasa-raksasamu atau kelemahan-kelemahanmu, ya. Dan jangan pernah menyakiti Roh Kudus. Engkau harus terus dengar-dengaran akan Roh Kudus. Bu, saya nggak tahu bagaimana mendengar Roh Kudus. Baca firman setiap hari. Roh Kudus akan muncul di dalam hati dan pikiranmu, mengingatkan engkau akan firman Tuhan. Kalau engkau nabrak firman, Roh Kudus akan mengingatkan engkau, dan engkau akan kehilangan yang nama damai sejahtera. Itulah cirinya. Engkau sedang tidak mendengarkan Roh Kudus. Yesaya 63 ayat 10. Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka yang memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia akan berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ngeri sekali. Bapak Ibu, kalau engkau tidak taat sama Roh Kudus akan melawan. Bisa dah. Lihat kan dia akan mundur loh. Dan engkau akan berhadapan dengan raksasamu. Raksasa itu akan mencekikmu. Dan Roh Kudus tidak ada di situ. Kelemahan kita, kalau kita nggak urusi, itu akan membunuh kita. Membuat kita kehilangan koneksi dengan Bapa di surga. Nah, ini serius ya. Yesaya 63 ayat 10. Tapi mereka yang memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Oke, mari kita mulai bahas tentang 7 bangsa ini ya, raksasa-raksasa ini. Het, orang Het, ya kan ada 7 ya, orang Het. Het itu bahasa Yunaninya artinya intimidasi atau ketakutan atau teror. Misalnya gini loh, Bapak Ibu sering mengalami yang namanya ketakutan atau kecemasan. Nggak ada apa-apa tapi takut terus gitu loh, cemas terus gitu. Itu raksasa yang harus engkau penggal kepalanya. Oh, tiba-tiba engkau mendengar, bukan, kamu kan nggak disayang sama gembalamu. Engkau nggak diperhatikan. Tuh kan suamimu kan begini-begini. Itu suara-suara itu muncul terus di sini loh. Tuh kan, dia kan mulai pelit sama kamu. Dia tuh ada perempuan lain tuh uangnya dibagi sama perempuan lain misalnya. Itu suara itu berisik banget di pikiran kita tuh. Tuh kan, tuh kan, kayak gitu. Itu yang namanya intimidasi, teror, head, bangsa head.
banyak sekali yang masih mengalami seperti itu. Dan kenapa saya terus terus mengulang, pikiranmu menentukan hidupmu gitu ya. Jangan dipikir ya Bapak Ibu, kalau saya mengulang-ulang terus, alah Bu Ana tuh Bu, khotbah ngono-ngono terus ya. Loh, tak ulang-ulang itu, oh ya nek dicek ya, pikiranmu tuh balik begitu lagi loh. Betul apa betul? Itu Bu, ya toh? Masih sering diintimidasi dengan pikiran-pikiran. Nah, iblis itu main di pikiran, menyerang di pikiran. Bagaimana menghadapi iblis yang main di pikiran? Waktu Yesus menghadapi iblis bagaimana? Di padang gurun ada tertulis. Yesus selalu berkata begitu kan? Ada tertulis. Orang harus menyembah kepada Tuhan saja. Gitu kan ya? Ada tertulis. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis. Sorry to say kepada Bapak Ibu semuanya. Yang ketika engkau menghadapi raksasa orang headnya, intimidasi, dan engkau tiba-tiba ngomong firman, tapi kelakuanmu tidak selaras dengan firman, maka mulutmu yang mengucapkan firman tidak punya otoritas. Paham nggak? Ya, jadi Yesus menghadapi iblis dengan berkata ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kalau kita berkata waktu menghadapi masalah, engkau mengucapkan firman, tapi engkau bukan pelaku firman, maka tidak ada kuasa dan otoritas dalam ucapan. Sebab kenapa? Iblis itu tahu firman, tapi dia juga pelanggar firman yang paling hebat. Betul enggak? Iblis tahu firman karena dia asalnya dulu kan dari malaikat jatuh tuh. Tahu semua firman. Tahu firman. Tapi iblis itu adalah pelanggar firman yang paling hebat. Ya, jadi kalau kita sedang menghadapi ketakutan, kekhawatiran, orang head itu tadi, raksasanya orang head yang berarti teror, intimidasi, ketakutan, apa berkata ada tertulis, tapi engkau bukan menjadi pelaku firman, ketakutan tetap ada. Jadi bagaimana seharusnya? Mari belajar menjadi pelaku firman. Maka ketika engkau berperang melawan ketakutan dan kekhawatiran, ketika engkau mengucapkan, ada tertulis, Tuhan tidak pernah memberikan kepadaku roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, ketertiban. Maka iblis akan pergi itu dari pikiran kita. Nggak ada lagi ketakutan. Itu caranya ya. Nah, orang yang terus tinggal di dalam teror atau intimidasi, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, banyak loh sekarang. Ujungnya depresi. Mereka tidak akan pernah bergerak maju, mereka tidak akan pernah kemana-mana, sampai dia menang atas teror itu karena dia menjadi pelaku firman. Dan engkau bisa berkata, jika Tuhan di pihakku, siapa dapat melawan? Oh, gitu ya. Intimidasi atau kecemasan atau teror yang terus membuat engkau berpikiran negatif kepada suamimu, istrimu, atau siapapun, saudaramu gitu ya. Kalau engkau tidak panggal itu kepalanya orang head itu, teror atau intimidasi itu,
engkau selamanya akan menjadi orang yang bimbang. Dan orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa. Makanya dia akan stay di situ aja muter gitu. Ya, oke. Teror bisa. Contohnya teror apa, Bu? Oh, contohnya apa, tiba-tiba sakit. Terus dokter berkata, Bu, maaf ya, Ibu sudah stadium 4, stadium 3. Itu teror. Itu teror. Contohnya seperti itu. Terus ada, engkau dengar gosip-gosip, suamimu selingkuh loh, bla 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 bla. Itu teror. Terus engkau ngobrol dengan temanmu, terus ngomongkan sesuatu yang negatif dan itu menguasai pikiran, teror di pikiran. Itu ya. Lanjut. Masih banyak nih. Contohnya banyak di Alkitab. Contohnya Daud. Daud itu ditolak loh sama keluarganya. Itu teror intimidasi. Kamu kan nggak berguna, Daud. Kamu kan nggak disayang sama eh, ayahmu. Itu terbukti waktu Samuel mencari Daud. Daud nggak ada kan ya waktu mau diurapi itu. Isai berkata, ini anak kami. Bukan ini, ada lagi satu. Oh iya, dia sedang ada eh, di ladang, di padang untuk apa? Memberi makan domba-domba. Tidak diperhitungkan teror, intimidasi bahwa engkau tidak disayang. Tapi Daud tidak hidup dengan intimidasi. Dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa hidupnya sangat berharga. Maka dia bisa mengalahkan Goliat. Intimidasi. Kalau engkau nggak pelihara, engkau nggak bisa mengalahkan iblis. Ketakutan kalau engkau pelihara terus, kecemasan kalau engkau pelihara terus, engkau tidak akan bisa melawan iblis. Oke. Bagaimana mengalahkan teror atau intimidasi dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Tidak apa-apa meskipun mereka begitu-begitu, tapi engkau mengasihi aku. Tuhan, ini ada surat dari dokter yang mengatakan aku stadium 4, tapi aku mengucap syukur. Dari sini aku akan belajar mengandalkan engkau saja. Ucapan syukur itu membalikkan keadaan. Yang kedua adalah girgasi. Ya, raksasa yang kedua, girgasi. Yaitu orang-orang yang mengandalkan hal-hal yang duniawi, mengandalkan fakta, logika, pola pikir sendiri. Ini yang saya sebut di penjara pikiran. Pola pikir, logika, kebenaran diri sendiri, mengandalkan hal yang duniawi. Lukas 12 ayat 8. Lukas 12 ayat 18. Ini kisah tentang orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri ya, Bapak Ibu ya. Jadi dibaca sendiri nih tentang orang yang mengandalkan kekayaannya, orang kaya yang bodoh ini loh. Lukas 12 ayat 13 sampai selesai itu. Ayat 18 berkata, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun. Sampai keturunan ketujuh, kamu tetap kaya. Jangan khawatir, anak cucu mantu sampai keturunan ketujuh, karena aku sudah mengumpulkan kekayaan ini. Tuhan bisa menghabiskan dalam hitungan detik.
Walaupun itu dibilang kekayaannya tidak akan habis 7 keturunan. Kalau Tuhan berkata, habis kamu karena kesombongan. Dalam hitungan detik, Tuhan bisa membuat itu habis. Jadi hati-hati dengan orang yang mengandalkan hal-hal yang duniawi. Ya, ngelawannya bagaimana? Ya pakai firman dengan iman. Ya mesti belajar untuk di dalam diri kita ini roh iman itu makin naik, makin naik. Mengandalkan Tuhan saja seperti Mbah Pon tadi loh. Mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, orang Amori. Cepetan enggak ya? Amori itu dalam bahasa Yunani artinya kesombongan. Kesombongan itu sebetulnya harga diri yang terluka. Makanya kalau orang orang itu masih punya harga diri yang terlalu tinggi, mudah tersinggung. Itu sebetulnya dia orang sombong. Bagaimana waktu itu saya menang atas raksasa kesombongan di dalam diri saya. Saya sudah sering sampaikan, Tuhan suruh saya lihat keset. Melihat keset itu, dia berada di tempat paling bawah, dia diinjak-injak, dia untuk membersihkan kakimu, ya toh, dan dia tidak pernah uh, berteriak. Jangan berkata gini, ya itu kan keset. Saya kan bukan keset, maksudnya belajarnya seperti itu. Yesus itu kan juga waktu dia disalibkan, dimaki, diludahi. Tapi dia nggak sakit hati dengan uh, itu semua gitu ya. Karena dia tidak menganggap bahwa itu hal yang penting. Harga dirinya itu enggak ditonjolkan gitu. Jadi harga diri yang terluka itu membuat kita menjadi sombong. Sebetulnya adalah karena terluka dari harga diri. Saya belajarnya begini, Tuhan, aku mematikan semua keangkuhanku, harga diriku, aku taruh di kakimu. Tuhan, pokoknya terserahlah Tuhan, aku sudah mau belajar seperti orang yang ditaruh di tempat yang paling bawah. Aku diinjak-injak, diludahi itu untuk benar-benar mencabut kesombongan saya. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini mengalami sedang dianiaya, dimaki orang, atau dikata-katain orang, dibully orang, dan engkau masih tersinggung, artinya raksasa kesombonganmu masih awal. Sampai engkau nggak berasa apa-apa ketika engkau dimaki dan direndahkan. Itu artinya engkau sudah memenangkan terhadap raksasa sombongan atau amori. Ya. Raja Hizkia pernah mengalami disembuhkan oleh Tuhan. Toh? Tapi terus lupa diri, dia menjadi sombong. Terus akhirnya itu tadi. Baca di 2 Tawarikh 32 ayat 24 sampai 26. 2 Tawarikh 32, 24 sampai 26. Ayub 22 ayat 29. Ayub 22 ayat 29. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepalanya. Jadi, memang Tuhan melawan orang-orang yang sombong ya. Dan Tuhan mengangkat tinggi orang-orang yang mau rendah, yang mau menundukkan kepala. Artinya, orang-orang yang rendah hati, dia akan ditinggikan. Kesombongan itu adalah raksasa yang harus engkau penggal kepalanya.
Galatia 6 ayat 3 sampai 4. Galatia 6 3 sampai 4. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ya, jadi jangan sombong, belajarlah untuk terus rendah hati. Nah, eh, bagaimana caranya melihat bahwa saya masih sombong? Yaitu tadi, ketika harga dirimu disentuh, bereaksi enggak? Kalau engkau enggak bereaksi, berarti engkau sudah memenggal kepala kesombongan di dalam diri. Roh raksasa kesombongan tadi. Ya, Kanaan. Ini raksasa yang keempat adalah Kanaan. Dalam bahasa Yunani artinya diremehkan atau direndahkan atau dipermalukan. Ya, mirip-mirip ya. Engkau diremehkan suamimu, diremehkan istrimu. Sebetulnya tujuannya supaya engkau bisa mengasihi orang yang meremehkan engkau. Jadi setiap kali kita mengalami yang namanya sesuatu yang tidak enak itu selalu tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus, engkau sedang ngajari aku tentang apa sih? Kok suamiku ngomel-ngomeli aku terus, kok dia meremehkan aku, kok dia merendahkan aku. Karena sebetulnya Tuhan itu sedang mencabut semua tadi yang Amori tadi tentang kesombonganmu ya. Kalau yang hari ini yang Kanaani yang keempat ini dipermalukan, diremehkan atau direndahkan. Kalau engkau diremehkan, tujuannya supaya engkau punya kasih kepada suamimu, kepada istrimu. Engkau diremehkan, engkau dimaki, engkau dihujat-hujat. Sampai muncul yang namanya kasih kepada musuhmu itu loh, kepada orang yang meremehkanmu itu loh. Sampai timbul yang namanya belas kasihan kepada orang. Gitu. Kalau kita sama-sama sakit hati lah, orang kepahitan kan juga orang yang berarti tidak mengampuni. Dia akan tidak akan mengalami yang namanya masuk dalam kerajaan surga toh. Kalau sakit hati terus. Betul enggak? Kan orang sakit hati artinya tidak. Orang sakit hati itu artinya tidak mengampuni. Orang yang tidak mengampuni ya sudah pasti dia tidak terhubung dengan Bapa di surga. Artinya dia juga tidak terhubung dengan surga. Waktu kita dimaki terus, diomeli terus, sampai muncul yang namanya kasih kepada orang yang memaki-maki kita. Sulit, sulit tapi itu harus dikerjakan. Karena perintahnya jelas. Matius 18 ayat 21-22, mengampuni sampai tanpa batas. 70 kali 7 kali dalam sehari. Itu Kanaan ya. Sudah ada 4. Sekarang masuk yang kelima. Raksasa yang di dalam dirimu yang harus kau penggal kepalanya adalah Peris atau perpecahan, pemisahan, adu domba. Jangan ter, jangan mudah diadu domba oleh sesama. Jangan mudah dipecahkan. Suami istri ini ya. Suami istri ini yang mengadu domba siapa? Ya iblis di tengah-tengahmu. Jangan mudah diadu domba. Engkau harus saling menopang antara suami istri, saling menopang, saling mengasihi, saling menolong, saling membantu. Oke? 1 Korintus 16 ayat 11. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah
Tapi tolonglah dia supaya melanjutkan perjalanannya dengan selamat agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Jadi jangan ada perpecahan di dalam KKS, di dalam tim worship, di dalam tim multimedia, jangan ada perpecahan di dalam keluargamu, jangan ada perpecahan, tapi engkau harus saling tolong menolong, saling menopang. Bu, bagaimana jika di dalam keluarga itu suamiku sangat jahat, sampai muncul yang namanya kasihmu kepada pasangan, sampai muncul yang namanya belas kasihan. Kalau itu belum muncul, berarti engkau belum memenggal kepala kuliah yang berupa perpecahan. Karena iblis menginginkan perceraian di dalam keluarga. Iblis menginginkan perpecahan di dalam uh, timmu, ya di dalam mungkin di kantor gitu ya, di dalam pelayanan. Yang keenam, hewi. Hewi itu bahasa Yunaninya dia artinya kenyamanan. Tidak pernah bisa berjuang, terbuai, tertidur, lelap, ya, nyaman. Nyaman. Di awal tadi kan Tuhan menyuruh berperang melawan 7 raksasa itu untuk mengajari berperang. Perang melawan apa? Hawa nafsu, melawan iblis yang mencoba untuk membuat engkau tidak masuk di dalam tanah perjanjian. Sekali lagi, tanah perjanjian bukan nanti kalau sudah wafat. Ini loh, hari ini loh. Kenapa engkau masih bergumul terus dengan kehidupanmu sehari-hari? Karena masih ada rasa-rasa di dalam dirimu yang belum kau penggal. Ya, Dewi, kenyamanan. Yakobus 4 ayat 4. Hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatanmu dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, menjadikan dirinya musuh Allah. Kenyamanan dengan hal-hal dunia. Lagi nonton Instagram, nyamannya. Oh, bisa sampai 2 jam, 3 jam. Apa nonton film gitu ya, nonton sinetron. Nyaman. Main game. Oke. Yang terakhir adalah Yebus atau bahasa Yunaninya artinya pencemaran atau terbelenggu oleh dosa. Lah ini yang paling parah nih. Engkau terikat terus dengan dosamu, dengan kecemaranmu, perjinahanmu, kesombonganmu. Pokoknya terbelenggu dengan eh, dibelenggu dengan dosa. Sulit untuk keluar dari situ. Jangan menyerah, jangan menganggap ringan dosa, sebab upah dosa adalah maut. Ya, meskipun engkau anak Allah, engkau percaya sama Yesus, tapi kalau dosa jalan terus, keadilan Tuhan tetap bekerja. Kolose 3 ayat 5 yang tadi saya sampaikan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala hal yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Oke, sudah jam 8, silakan kalau ada yang mau tanya. Selamat malam, Bu Ya, Ana. selamat malam. Ya, Siapa ya nih? Liliana, Bu. Oh, Bu Liliana. Oke, silakan Bu. Ya, gini, saya memang beberapa waktu yang lalu itu ada masalah. Ini tentang kelemahan yang kita hadapi. Hmm. Eh, ini yang nomor 4 ini, Bu, tentang kataan. Tuh, saya tuh Diremehkan. teman itu ya gimana? Tapi sekali eh, meremehkan dan sebagainya, dan saya tidak pernah balas. Jadi saya tidak balas, tapi kalau saya jawab, waduh,
dia ngomnya-ngomyanya itu sansaya ndadi gitu loh. Dan saya tuh sedikit demi sedikit itu ingin menghindari dia, tidak usah berteman daripada membuat saya ndak happy gitu. Tapi nanti dia baik lagi, saya terenyuh gitu lagi lah. Di sini kan tadi dijelaskan kita harus mempunyai kasih kepada orang yang seperti itu. Tapi kalau untuk mendamaikan pikiran saya sendiri supaya saya itu enggak ya bahagia lah ya, enggak ngurusi orang seperti itu. Apakah benar ya, Bu? Itu pertanyaan saya. Ibu memakai selalu ketika menghadapi hal-hal seperti itu harus keluar firman ya Bu ya. Ya, Sebetulnya ketika engkau itu diremehkan atau direndahkan, semakin engkau direndahkan, Tuhan itu akan semakin meninggikan engkau gitu loh. Jadi kalau ya. seseorang itu direndahkan, itu ciri-cirinya orang mau dipromosikan. Ya, Oh gitu. ciri-ciri orang Iya, yang mau dipromosikan oleh Tuhan itu direndah-rendahin terus. Nah, orang yang direndah-rendahin terus dan tidak membalas dengan emosi negatif, maka iya, dia akan lolos atau naik level untuk dipromosikan. Karena firman Tuhan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Toh, iya, betul. Tuhan akan meninggikan orang-orang yang direndahkan. Ya kan? Iya, Jadi gini loh, Bu. Mengucap syukur kalau engkau direndahkan, artinya aku sebentar lagi ditinggalkan oleh Tuhan, ditinggikan oleh Tuhan. Kalau saya tidak membawa emosi negatif. Tapi kalau saya membawa emosi negatif, sakit hati, dan membalas, berarti nggak terjadi promosi. Artinya uh, uh, raksasa itu tetap ada. iya. Raksasa itu tetap ada. Jadi ibu nggak akan promosi gitu loh. Oh Makanya iya, Bu. mungkin pekerjaanmu stuck, bisnismu stuck. Karena sebetulnya waktu engkau sedang direndahkan seseorang, itu Tuhan itu tujuannya apa? Apakah muncul di dalam dirimu kerendahan hati, tidak membalas, ya kan? Tetapi Iya, enggak di balas. dalam dirimu ada firman, ada kebenaran. Maka Tuhan punya alasan untuk memberkati. Oh, ini Ibu Lili sudah menang atas yang namanya dipermalukan, diremehkan, direndahkan. Yesus tuh kan juga ngalami begitu toh. Ketika salib itu di, dihujat, diremehkan, dia setelah itu menang jadi raja di atas segala raja sampai selamanya. Gitu kan? Ketika Iya, direndahkan, sebetulnya Tuhan sedang menaikkan orang itu untuk dipromosikan. Supaya engkau meloncat lebih tinggi lagi. Ada naik level. Nah, iya, itu caranya menyikapi ya, Bu. Jadi jangan iya. dipakai sakit hati, tetapi, oh, kalau aku diremehkan nih berarti aku mau ditinggikan Tuhan gitu. Oh ya, ya Bu. Ya, 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 waktu yang lalu kan saya apa namanya Kak sudah tahu kalau saya jawab itu nanti jadi panjang mabul-mabul. Saya diam saja, tapi saya pelan-pelan tidak mau bergaul dengan dia. Itu ngerasui pikiran saya tidak baik maksudnya gitu. Jadi tidak betul ya Bu. nah betul. Ibu harus hadapi itu. Berarti kalau Ibu Ya, nggak menghadapi itu, Ibu nggak belum memenggal raksasa tadi yang disebut ya, dengan Kanaan tadi, ya kan? ya, Nanti akan muncul ya, lagi, makanya kan dia terus menghina Ibu. ya, Karena Ibu nggak penggal itu. Maksudnya apa? Ibu nggak hadapi dengan, oke, aku diremehkan, artinya sebentar lagi aku dipromosikan oleh Tuhan. Aku nggak boleh punya ya. emosi negatif. Nah, tiba-tiba nanti Ibu bom bisnisnya naik gitu loh Bu. Maksudnya, Ya. Itu saya kalau diadu domba, saya bilang gini, ya sudah toh sini orangnya ditemukan sama saya. Saya gitu karena saya tidak merasa mengadu domba, toh, akhirnya dia diam sendiri, Bu. ya. Tapi sampai Ibu tidak memiliki sakit hati dan emosi negatif ya. Ya, ya, ya baik. Jadi saya tidak boleh menghindari.
Maksudnya Tidak tidak boleh boleh. mempertahankan hubungan Hadapi, pertemanan ya. Ya, ya. hadapi. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, memang nggak gampang, tapi semuanya harus dihadapi karena memang perintahnya Tuhan begitu. Ya, Ya, ya. lagi? Minta tolong Belum, Bu. dibacakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Oh, Bu. ya, Julius. Silakan. Itu, Bu, untuk apa seperti kasusnya Saul, Bu. Dia kan meninggal ya karena apa? Ada ayatnya itu dia meninggal karena melakukan apa? Tidak patuh sama perintah Tuhan dan melakukan dosa bertenung, Bu ya. Di 1 Tawarik 10 ayat 13 kalau nggak salah itu. Nah, terus pertanyaannya kan misal kita jemaat nih. Kita jemaat terus kan kita didoakan sama pendeta, ya kan? Nah, tapi kita kan nggak tahu tuh pendetanya tuh, misalnya pendeta tamu gitu ya dari luar gitu. Nah, pendetanya itu nempel roh apa gitu terus kita dinubuatkan atau apa gitu. Nah, itu kita termasuk ngikut-ngikut ini nggak Bu ya? Kehitung melakukan dosa bertenung gitu nggak Bu ya? Enggak dong, kan karena kamu dalam kondisi tidak tahu. Oh begitu ya? Oh Kalau kecuali kamu kalau kondisi tidak tahu, kecuali kalau kamu sengaja tahu gitu ya? bahwa orang itu memang memang hamba Tuhan KW, KW tahu ya? KW. Iya iya iya. Iya. Hmm. Dia bukan hamba Tuhan, dia hamba uang. Jadi dia suka sebentar-sebentar nubuatin, nubuatin, nubuatin hamba uang. Lah kalau kamu udah tahu kalau dia hamba uang bukan hamba Tuhan ya jangan mau dinubuatin. Kalau engkau Oh, sudah tahu kalau itu hamba Tuhan KW, tujuannya cuma uang, dia bukan hamba Tuhan, dia hamba uang. Jangan hmm. taruh kepalamu untuk diusek-usek itu, bobo. Oke Bu. Ini loh, dampaknya itu rugi gitu loh. Itu akan ya spiritnya yang dia itu kan masuk ke dirimu dan kau harus berperang melawan itu. Harusnya kau sudah bersih, di, ditimbunin sesuatu sampah yang mana kamu harus membersihkan. Bagaimana mengetahui hamba Tuhan itu KW atau hamba Tuhan beneran? Ya, bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari. Bagaimana jika itu dari luar negeri? Kami nggak tahu, Bu. Roh Kudus itu memberikan sinyal kepada saya nggak semua hamba Tuhan boleh pemandangan atas saya atau meluputkan saya nggak mau. Saya bertanya pada Roh Kudus. Ya, gitu. Pak Julius besok datang ya. Cutinya sekarang Bu. Sengaja kamu itu. Kan Sabtu masuk Bu. Sabtu masuk saya. Kecuali minggu keempat. Itu masuk. Cuman kan Nah, kamu harusnya kan cutinya Sabtu. cutinya Sabtu. Kenapa Kemarin cutinya cutinya Jumat? banyak. Saya nyari Yoel bukan nyari kamu. Kalau kamu Oh, merasa sudah oke, enggak apa-apa. Saya cari Yoel. well dicari nih Well. Loh, besok tak suruh datang. Besok datang ya Yoel. Sama Mama. Well, Kok enggak sama Oma? Oke, God bless. Ada lagi? Ada di chat ya. Dewi mana sih? Dewi mau mana Dewi? Enggak membacain dong. Selamat malam, Oke. Bu. Selamat malam Bu Ana. Kalau orang di luar Tuhan menghina dengan tingkah laku, so, kalau orang di luar Tuhan menghina dengan tingkah laku, menghina dengan perkataan, gimana Bu Ana? Makasih. Sama, sama sampai kita ini tidak memunculkan emosi negatif, biasa aja gitu loh. Jadi kalau kita itu dihina artinya
eh, apakah masih ada kesombongan di dalam diri kita. Kalau kita tersinggung berarti masih ada kesombongan. Itu ngecek kita gitu loh. Ngecek kita. Kalau kita dihina, apakah saya tersinggung? Kalau saya tersinggung berarti saya masih sombong. Harga diri saya masih tinggi. Apakah saya sampai bisa muncul mengasihi dia, tidak ada dendam. Nah, itu artinya Bapak Ibu sudah selesai dengan raksasa-raksasa itu. Artinya apa? Bapak Ibu sudah hidup di dalam roh. Nah, waktu engkau terus belajar hidup di dalam roh, terus ya, engkau sampai pada titik dewasa rohani, maka Allah eh, akan memberkati hidup. Engkau akan mendapatkan yang namanya warisan. Artinya apa? Masuk ke dalam tanah perjanjian. Bukan masuk surga. Ya, surga itu sudah engkau dapati ketika engkau terima Yesus. Tapi hidupmu di bumi ini sudah seperti di surga gitu. Nggak ada lagi pergumulan. Gitu ya. Cukup jelas? Cukup jelas? Ada lagi yang mau bertanya? Oh, pantes Bu. Saya kenapa nggak selesai-selesai? Ternyata raksasa saya banyak. Belum saya penggal semuanya. Lah itu. Ya, mari kita sekarang selesaikan. Engkau sejatinya anak Allah, mengalahkan dunia. Imanmu mengalahkan dunia. Lebih dari pemenang. Tapi kenapa kalah terus? Ya toh? Karena tidak dipenggal. Itu raksasa-raksasa. Bu, kasih contoh lah Bu, bagaimana saya memenggal raksasa. Contoh gini ya, contoh gini. Waktu kita di padang gurun, ya masih terus di dalam padang gurun. Semua orang ngalami padang gurun. Yesus aja ngalami padang gurun 40 hari. Dicoba ya iblis. Waktu engkau mengalami padang gurun, terus engkau terus makin dewasa, engkau kalahkan semua itu raksasa-raksasa. Terus sudah mau sampai nih, tinggal selangkah engkau masuk ke tanah perjanjian, ya kan? Tinggal selangkah. Ada raksasa paling besar di dalam hidupmu, misalnya Mamon. Mamon itu muncul terus di saat engkau butuh uang dan dompetmu kosong. Dan itu terus berulang, terus berulang, terus berulang. Sampai engkau bisa memenggal Mamon itu dan berkata, sekalipun Tuhan tidak memberkatiku, aku tidak takut, tidak khawatir. Kalaupun aku tidak makan, aku tetap hidup sebab dia Bapakku yang akan memelihara hidupku. Begitu loh. Sampai engkau bisa berkata gitu. Dan orang yang dewasa rohani itu bukan cuman hanya nengking-nengking, enggak. Aku ikat, aku patahkan, aku hancurkan, enggak begitu. Mamon. Mamon itu kan iblis tuh. Sini, kamu masih mau membatalkan berkat yang Bapak sediakan atas hidup. Aku angkat kepalanya mulai hari ini. Ajak sini iblisnya, raksasanya. Kayak Goliat sama Daud sama Goliat itu kan satu lawan satu toh. Betul nggak? Nggak rame-rame. Satu lawan satu karena itu adalah raksasamu. Gitu loh. Apalagi sakit penyakit atau tadi yang disebut dengan intimidasi. Sama ini iblis yang membuat aku sakit terus. Intimidasi ya. Kan dokternya berkata kamu stadium 3, stadium 4. Intimidasi. Sini iblis.
Engkau roh maut, engkau hari ini salah masuk ya di dalam tubuhku. Sekalipun aku tidak sembuh, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sampai kok bisa berkata gitu dan nggak takut dengan kematian karena roh maut itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Ya, iblis, dosa dan maut itu sudah dikalahkan oleh Yesus dan engkau tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus. Artinya engkau sudah mengalahkan maut. Nggak takut mati. Ketika engkau nggak takut mati, justru di situ engkau sembuh. Nggak ada kuat dan nggak ada takut. Kau penggal itu kepala Goliatnya. Percinaan sama. Penggal itu sampai benar-benar engkau bersih. Gitu ya. Wah, ini Bu, pintar-pintar nggak ada yang bertanya. boleh tanya lagi, Bu? Iya, Bu Lili, silakan. Ya. Eh, saya tuh sampai hari ini tuh kalau berangkat tidur itu seringnya ragu-ragu, saya takut gitu. Itu Jadi eh, maksudnya takut itu kepala saya tuh kan sering geliyeng. Saya selalu takutnya kalau nanti tidur itu tidak bisa bangun, nanti merepotkan orang. Jadi saya berusaha terus minum obat atau apa supaya saya tuh sehat. Dan saya tahu kalau saya kebanyakan minum obat itu tidak baik, tapi ada rasa khawatir. Kadang siang hari, pas hari libur saya ngantuk pun saya pengen tidur, tidurnya dengan duduk. Gitu gimana ya, Bu? Itu kan Ibu menghadapi raksasa yang disebut kecemasan dan ketakutan yang disebut head. Yang nomor satu kan Bu, Iya, betul. teror, intimidasi, ketakutan toh. Ya. Kitab Ayub berkata, ayat berapa ya itu ya? Apa yang kamu takutkan itu yang terjadi. Oh, apa yang takutkan itu yang terjadi. Iya, itu ayat 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Begitu Ibu takut, yang ke Ibu takutkan itu yang terjadi. Itu ayat yang kita berkata begitu toh. Tadi yang nomor satu itu belum kecatat, maaf Ibu, ayat. Belum Bu. Kalau Ibu masih cemas, Ibu masih takut, Ibu masih karena teror tidak bisa tidur gitu, berarti Ibu belum memenggal raksasa head. Oh ya, ya, ya. Jadi Baik, bagaimana memenggalnya? Jadi gini, ya, Tuhan tidak pernah memberikan kepadaku roh ketakutan. Itu kan firman. ya, Tetapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban. Nggak ada ya, nggak ada ya, please. Tuhan tuh nggak ada ya kasih roh ketakutan, nggak ada. Dan hari ini aku akan tidur dengan nyenyak. Kalaupun aku tidak bangun, artinya aku sudah pindah ke dalam kerajaan surga. Itu aja toh. ya. Jangan ada yang takut mati ya. Maksudnya bukan takut mati, Bu. Takut nanti biasanya tuh saya terus telepon minta bantuan karena saya kan di rumah Makanya sendirian. hari ini pikiran itu harus dicabut dari pikirannya ibu. Ya, 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 Selama itu tidak dicabut, ibu akan terus minum obat penenang atau obat tidur. ya, Dampaknya itu buruk untuk orang-orang yang terus minum obat tidur. Nanti kulalit loh, Bu. ya, ya, Bu. Ya, Dan saya itu kan melayani di RSC ya. Mereka yang di RSC itu kan memang harus minum obat penenang. Aduh, sulit sekali bicara dengan orang-orang itu. ya, Susah ini. ya, Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu Ana. lagi. Yang satu bangun terus di dalam dosa perjinan diatasi ya, diurusi itu. Yang satu bangun terus di dalam dosa sakit hati,
Raksasa sakit hati diurusi. Kesombongan diurusi. Ayo, ada lagi yang mau tanya? Yang kita pelajari itu, kalau Bapak Ibu mau tekun mengikuti ya, itu step by step tuh. Step, 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 step. Oh, itu terus. Loh. Dan nanti akan sampai kepada taman Tuhan. Sampai Tuhan berkata, padang gurunmu sudah selesai. Engkau masuk di dalam tanah perjanjian. Oh, itu nikmat sekali kalau sudah hidup di situ. Enggak ada lagi pergumulan. Suamimu baik, anak-anakmu baik, ekonomimu baik, kesehatanmu baik. Ya, itu rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat atas hidup kita. Adanya kita masih mengalami hal seperti itu karena ya itu tadi mungkin 7 raksasa itu belum kau urusi. Gitu ya. Bu, kok kayaknya Ibu ngomong enak banget. Loh, saya ngalami memenggal 7 raksasa itu tahun 2000. Ya, mulai tahun 1998 itu saya ngerti itu bagaimana berperang. Kalau kalau orang yang malas perang pasti kondisi rumah tangganya katakan. Orang yang malas perang pasti kondisi rumah tangganya. Dulu saya udah nengking-nengking, bukan masalah nengking. Hadapi face to face roh jahat yang membuat engkau jatuh terus. Dan engkau sampai bisa berkata, ada tertulis, tubuhku adalah bait Allah, bukan tempat sakit penyakit. Tubuhku adalah bait Allah, bukan tempat roh-roh jahat, bukan tempat roh-roh berzina. Tubuhku adalah bait Allah, bukan tempat roh sakit hati, bukan tempat roh kesombongan. Gitu loh. Sudah semuanya cukup jelas? Sunyi-sunyi. Minta tolong semuanya dibuka kameranya. Buka kameranya. Kenapa harus dibuka, Bu? Ya kan ini kan mentoring. Seorang mentor harus tahu anak-anaknya bagaimana. Oh, terus masih ada yang ditutup. Ketiduran, Bu. Soalnya Ibu tuh kalau ngomong kayak aku dilelo-lelo. Siap. Bentar, Bu. Saya ganti baju dulu. Oke, satu. Halo, Bu Min. Bu Min, apa kabar kau? Puji Tuhan baik, Bu. Ibu sudah tinggal di rumah yang sudah diperbaiki ya? Oh, waktu itu kebakaran ya? Sudah, Bu, sudah diperbaiki. Sudah 1 diperbaiki. bulan selesai rumahnya, Bu. Cuma sisa Oke, iya, suamimu sudah bagaimana, Bu? di ya puji Tuhan, Bu, sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan. Anakku Anak-anakku bagaimana? juga yang baru-baru ya, yang masalah yang baru-baru tuh, Bu, puji Tuhan lagi sudah tidak ada lagi, Bu. Oke, Sudah terus berubah. ya Bu, terus bertahan, terus ini mesti penggal itu si raksasa-raksasa ya Bu. Ya, Bu. Oke, terus siapa lagi ya? Sebentar, sebentar Tuhan Yesus, tolong. Silakan dibuka kameranya.
Mari saya ngajak satu-satu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ika nggak ada ya Ika ya? Enggak ada kayaknya, Mbak. Oke. Ibu Heni sudah sembuh? Bu Heni dokter. Dokter Heni. Mana Ibu dokter ini? Oke. Eh, pelajaran hari ini cukup jelas ya, Bapak Ibu. Kalau engkau tidak mengurusi raksasa-raksasa yang ada di depanmu, engkau akan terus berada di padang gurun. Dan itu terlalu rugi karena apa yang Tuhan sudah sediakan itu porsinya buat semua yang percaya. Buat semua orang. Buat semua orang. Ya. Kalau kalau hari ini Bapak Ibu tidak mengalami janji Tuhan karena Bapak Ibu malas berperang. Malas berperang. Bu, ajari berperang. Oh, setiap hari saya sudah mengajari berperang. Ya, dengan memakai firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak ada firman Tuhan di dalam hidupmu ya itu dia. Engkau akan terus tinggal di dalam kekalahan demi kekalahan. Itu ya. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan Engkau mengajari kami berperang. Dan Raja Daud juga mengalahkan Goliat. Kami juga harus mengalahkan Goliat. Tuhan Yesus, Engkau mengalahkan iblis ketika berada di padang gurun. Kami juga harus mengalahkan raksasa-raksasa yang masih ada di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, berikan hikmat-Mu, berikan kuasa dan otoritas-Mu, dan kami siap untuk melakukan peperangan. Hidup kami tinggal di dalam Engkau, dan ketika kami di dalam Engkau, bukan kami lagi yang berperang, tetapi Engkau yang di dalam kami, yang sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut, yang akan membuat kami keluar lebih dari pemenang. Di dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan, siapapun yang sakit, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Siapapun yang masih punya sisi gelap, firman-Mu adalah terang buat kehidupan kami. Dan ketika kami penuh dengan firman, maka sisi gelap di dalam kehidupan kami akan hilang. Dan kami akan keluar memancar terang. Dan raksasa-raksasa yang masih ada di dalam kehidupan kami hari ini kami penggal semuanya, semua kelemahan kami, kecenderungan kami di dalam nama Yesus. Dan kami sudah mati bagi dosa, kami sudah mati bagi daging, tetapi kami hidup di dalam roh. Dan Tuhan, biar anak-anak-Mu yang hari ini ikut Zoom malam hari ini Tuhan, mengalami taman Tuhan, selesai dengan padang gurun mereka, dan tinggal di dalam tanah perjanjian, tinggal di dalam semua penyediaan Tuhan. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Angkat tangan terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. God bless semuanya. Terima kasih Sampai Bu Ana. Bu Ana.